Assalamualaikum, hai apa kabar sanak segalo? Nah, kali Iko Mimin akan menceritakan sebuah film yang diangkat berdasarkan dari kisah nyata, yaitu konflik yang sedang terjadi antara dua kaum etnis di negara Nigeria. Konflik ini menimbulkan terjadinya perang saudara, di mana kekerasan, pembunuhan, terjadi di mana-mana di negara itu. Dengan memanasnya konflik ini, negara Amerika Serikat menerjunkan pasukannya untuk menyelamatkan warganya yang terjebak di tengah-tengah konflik ini. Namun penyelamatan tidak berjalan mulus, karena mereka juga menyelamatkan seorang penerus kepala suku yang terlibat konflik. Mampukah para tim penyelamat ini menjalankan misinya? Dan Mimin ingatkan lagi, jangan lupa untuk pencet tombol like, subscribe, serta komen channel Kitoko. Untuk sanak segalo yang merasa harinya membosankan atau gabut, ayo kita kenalkan permainan yang bakal membuat harimu lebih berwarna. Jadi kita mau kasih rekomendasi tempat ngegame yang bisa buat kamu jadi Sultan Ko. Kawan kita, ada yang cerita, kalau dia abis main Wolf Gold di BD36 dan dapat jackpot sampai 8 juta. Iko video gamenya. Dan kita juga sudah cari tahu, apakah BD36 tempat ngegame yang aman. Ternyata BD36 sudah berlisensi resmi Lo Sanak. Terus kalau kalian bisa ngajakin teman main di Siko, BD36 bakal kasih bonus referral, lumayan hitung-hitung dapat penghasilan tambahan. Nah kebetulan banget kalian yang pengen nyobain, ada promo free saldo. Linknya sudah kita taruh di pin komentar Yo Sanak, malah kita coba main. Inilah dia alur cerita film, Tears of the Sun. Film dibuka dengan memuncaknya konflik yang terjadi di negara Nigeria, yang disebabkan oleh kelompok Mustafa Yakubu, yang merupakan suku etnis terasing. Mereka ingin mengkudetakan kepimpinan Presiden Nigeria yaitu Samuel Azuka, sekaligus Raja Suko Ibo. Sehingga menyebabkan terjadinya perang saudara di negara ini. Dalam perang saudara ini, ribuan orang terbunuh, kekerasan terjadi di mana-mana. Dan kelompok Yakubu berhasil menggulingkan kepemimpinan Samuel Azuka, sehingga kelompok suku Ibo yang tersisa harus mengungsi untuk menyelamatkan diri mereka. PBB hanya diam dalam peristiwa ini, dan negara Amerika Serikat juga mulai mengevakuasikan orang-orang di kedutaannya. Scene berpindah ke suatu tempat di lepas pantai Afrika. Pria ini adalah Letnan Water, dan kapten mereka, Bill Rhodes. Di dalam kapal Kapten Bill Rhodes, memberikan penjelasan bagaimana keadaan situasi dan kondisi konflik yang sedang terjadi di Nigeria saat ini. Misi utama Letnan Water dan anggotanya adalah menemukan dan menjemput Dr. Lena, yang bekerja di pelayanan dan bantuan internasional. Dan misi kedua mereka juga menjemput 2 orang suster dan seorang pendeta. Selanjutnya Kapten Bill Rhodes menerangkan bagaimana misi penyelamatan ini. Malam harinya misi penyelamatan yang beranggotakan Slow, Flea, Seal, Dog, Z dan Red, yang dipimpin oleh Letnan Water dimulai. Scene berpindah ke pedesaan, di mana seorang perempuan sedang mengambil air minum di sungai, dan tiba-tiba, kelompok Water mengkagetkannya. Water bertanya. Kemudian wanita ini membawa pasukan Water ke tempat Dr. Lena. Saat bertemu dengan Dr. Lena, Water memaksa mereka semua untuk segera berkemas dan pergi meninggalkan desa ini sekarang. Namun Dr. Lena malah memarahi Letnan Water dan menyuruh mereka semua untuk keluar dari ruangan operasinya. Water menyuruh pasukannya untuk membantu operasi, sehingga Dr. Lena bisa berbicara dengannya. Water mengatakan kalau mereka ditugaskan untuk menyelamatkan dirinya dan para suster, tidak termasuk orang-orang pribumi.
Mendengar hal itu, Dr. Lena menolak untuk dievakuasi. Akhirnya Wetter memperbolehkan Dr. Lena membawa semua pasien bersamanya untuk dievakuasi. Namun anggota Wetter terlihat sedikit ada masalah dengan keputusannya. Keesokan harinya, semua orang sudah bersiap-siap untuk pergi meninggalkan desa mereka, namun pendeta dan kedua suster memilih untuk tetap tinggal di desa. Perjalanan mereka sejauh 40 km, menyusuri pedalaman hutan Afrika untuk menuju ke lokasi penjemputan. Siang berganti malam, mereka semua mempunyai waktu 30 menit untuk istirahat setelah seharian berjalan. Dan Wetter menyuruh anggotanya untuk mengawasi keadaan di sekitar. Seorang anggota Wetter melihat pasukan pemberontak sedang mengikuti jejak mereka. Dan Wetter segera menyuruh mereka semua untuk diam dan bersembunyi. Keadaan kian menegangkan, dan bocil ini malah merengek, sehingga membuat pemberontak menyadari keberadaan mereka. Untungnya para pemberontak tidak mengetahui keberadaan mereka. Hampir saja mereka semua ketahuan, karena ada salah satu dari anggota pemberontak yang tertinggal. Setiap berhenti istirahat, Dr. Lena terus memberikan mereka perawatan. Scene berpindah, para pasukan pemberontak Yakubu mendobrak gereja, tempat pendeta dan suster ini tinggal. Pendeta memohon kepada komandan pasukan Yakubu untuk tidak membunuh dirinya. Namun dengan ekspresi muka yang sangat sadis, kepala pendeta ini dipenggal. Selanjutnya, pasukan Wetter sudah tiba di lokasi penjemputan mereka. Anggota Wetter memberikan asap sebagai petanda keberadaan mereka. Saat helikopter mendarat, kenyataannya Wetter hanya mengevakuasi Dr. Lena, dan meninggalkan semua orang yang mengikutinya. Mereka yang tertinggal menangis karena harapan mereka untuk diselamatkan sudah tidak ada. Dan dari atas helikopter, Dr. Lena histeris melihat pembantaian yang terjadi di desa yang dia tinggali. Setelah melihat kejadian itu, hati Wetter dan timnya bergerak untuk putar balik menjemput warga desa yang tertinggal. Namun mereka akan hanya mengangkut 12 orang. Dr. Lena memeluk Wetter dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Wetter dan timnya berjalan menuju ke wilayah perbatasan Kamerun. Wetter mendapat telepon dari kaptennya, dan bertanya mengapa dia tidak bisa menaikkan satu orang perempuan, dan kapten mereka juga menolak memberikan bantuan penjemputan. Dan meminta Wetter untuk bertanggung jawab atas keputusannya. Scene berpindah, anggota kelompok Yakubu sudah mengetahui keterlibatan tentara Amerika Serikat, dan juga sudah mengetahui kalau mereka akan berjalan menuju ke perbatasan Kamerun. Saat beristirahat, Slow melihat temannya membagikan bekalnya ke para pengungsi, dan dia juga membagikan bekalnya. Dari satelit pengintai, mereka mengetahui kalau pasukan Yakubu mengejar mereka. Wetter mencari tahu ke Dr. Lena, mengapa para pasukan Yakubu mengejar mereka. Wetter mulai curiga kalau Dr. Lena menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Setelah mendengar jawaban dari Dr. Lena, Wetter segera menyuruh mereka untuk bergerak lagi. Salah satu anggota Wetter bertanya kepada dirinya, karena mereka semua kebingungan dengan keputusan Wetter, saat menyuruh helikopter balik. Dan Wetter hanya menjawab, para pemberontak terus membuntuti mereka. Di perjalanan, mereka melihat sebuah desa yang sedang dibantai oleh pasukan Yakubu. Karena merasa para pasukan Yakubu ini juga merupakan ancaman bagi mereka, Wetter dan timnya mulai mempersiapkan senjata mereka. Dan Wetter menyusun strategi untuk membasmi pasukan Yakubu yang ada di desa ini. Satu persatu pasukan Yakubu dilumpuhkan oleh Flea dan Seal. Sedangkan anggota Wetter merayap untuk melakukan serangan jarak dekat.
Mereka terkejut dengan melihat begitu banyaknya tumpukan manyet, dan mereka mulai menyelamatkan para penduduk lokal. Mereka yang mengikuti pasukan Wetter hanya bisa diam melihat aksi heroik mereka menyelamatkan warga desa. Di tengah peperangan, tangan Wetter hampir terkena tebasan, namun dia diselamatkan oleh penduduk desa. Di lain sisi anggota Z masih terus menyelamatkan penduduk yang disiksa oleh pasukan Yakubu. Z sangat merah dengan para pasukan Yakubu yang membantai sesama kaumnya sendiri, karena Z termasuk juga ke dalam golongan orang berkulit hitam. Mereka semua berusaha menyelamatkan para penduduk yang terluka. Ternyata para pasukan Yakubu sangat keji. Mereka memotong setiap payudara wanita sehingga mereka tidak bisa menyusui anak-anak mereka. Wetter hanya terdiam melihat apa yang sedang terjadi di hadapannya sekarang. Malam harinya, Dokter Lena memintanya untuk memeriksa lengannya yang terluka. Wetter bertanya kenapa dia bisa sampai ke Afrika. Di dalam kegelapan malam, pasukan Yakubu terus bergerak mengejar Wetter dan anggotanya. Keesokan harinya, mereka baru menyadari kalau pasukan Yakubu terus berjalan saat mereka semua sedang tidur, dan jarak mereka dengan pasukan Yakubu sudah semakin dekat. Dan mencurigai kalau di kelompok mereka ada mata-mata. Selanjutnya mereka mulai memeriksa semua orang yang dicurigai. Tiba-tiba seseorang melirikan dirinya, dengan sigap Flea melumpuhkan mata-mata itu. Dan benar saja, mereka menemukan sebuah alat pelacak yang dibawanya. Pria ini mengaku terpaksa menjadi mata-mata untuk pasukan Yakubu, karena keluarganya telah diculik oleh pasukan Yakubu. Selanjutnya Wetter bertanya ke para penduduk yang lain tentang alat pelacak ini. Kalau tidak ada yang mau mengaku, Wetter mengancam akan membunuh mereka satu persatu. Dan pada hitungan keempat, seseorang menghentikannya. Pria ini bernama Arthur Azuka, yang merupakan satu-satunya anak Presiden Samuel Azuka yang masih hidup, karena seluruh keluarga presiden sudah dibunuh semua oleh pemberontak. Dan yang membantu Wetter saat tangannya hampir ditebas adalah seorang kolonel. Dari sini semuanya terungkap, bahwa Arthur adalah pewaris Raja suku Ibo selanjutnya dan juga akan menjadi pemimpin negara Nigeria selanjutnya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Wetter menyuruh Red untuk melakukan sesuatu. Para pasukan Yakubu semakin dekat dengan pasukan Wetter. Mereka memperkirakan kalau pasukan Wetter akan terus melanjuti perjalanan mereka menuju perbatasan. Dan tiba-tiba Kapten pasukan Yakubu berteriak, kemudian ternyata ini adalah perbuatan Red. Selanjutnya mereka akan berjalan terus mengikuti sungai. Kemudian Wetter mendapat telepon dari Kapten Bill Rhodes. Dia sudah mengetahui situasi yang sedang dihadapi Wetter dan pasukannya. Kemudian Kapten Bill Rhodes meminta Wetter untuk meninggalkan Arthur Azuka. Wetter menolak permintaan kaptennya ini. Kemudian Wetter meminta pendapat anggota timnya untuk kelanjutan misi ini. Dan semua anggotanya mendukung keputusan Wetter untuk menyelamatkan Arthur dan semua penduduk yang ikut bersama mereka. Yakubu menambahkan pasukan mereka untuk mengejar kelompok Wetter. Perjalanan mereka terhenti. Lake mendengar ada sesuatu yang bergerak dari dalam semak-semak, dan ternyata itu hanyalah seekor babi yang lewat. Saat semuanya dikira sudah aman, tiba-tiba Lake terkena tembakan sniper tepat menembus bahunya. Kemudian anggotanya mulai melindungi dirinya.
Dan seketika, areal di sekitar mereka menjadi tempat peperangan antara kubu Yakubu dan Wetter. Namun bukan mereka yang diincar pasukan Yakubu, melainkan para penduduk lokal yang bersama mereka. Dan ternyata Slow juga terkena serangan pasukan Yakubu yang membuat perutnya terluka parah. Kemudian Slow mengembuskan nafasnya. Dari pasukan Yakubu pun datang menyerang. Peperangan ronde kedua kembali berlangsung lagi. Untuk menghentikan serangan pasukan Yakubu, Red dengan keahliannya segera memasang ranjau. Dan rajaunya berhasil melumpuhkan beberapa pasukan Yakubu. Z melapor ke Komando Pusat untuk meminta bantuan udara secepatnya, karena pasukan Yakubu terus berdatangan. Sementara itu, dari lepas pantai, bantuan udara mereka baru lepas ladas. Red juga sudah tumbang demi menyelamatkan satu nyawa. Melihat Dr. Lina dan Arthur akan kabur, Komandan Yakubu menembakkan roket ke arah mereka. Selanjutnya Flea juga tertembak yang membuat dia tumbang. Wetter segera menyusul Dr. Lena dan Arthur, dan menyuruh seluruh anggota untuk mundur. Pasukan Yakubu terus berdatangan seakan tidak ada habis-habisnya. Bantuan udara mereka masih dalam perjalanan, namun gempuran pasukan Yakubu tidak ada habis-habisnya. Sekarang hanya tersisa Wetter, Doc, Red dan Z yang sudah sekarat, yang menahan pasukan Yakubu. Sedangkan Dr. Lena dan Arthur sudah berhasil mencapai perbatasan Kamerun. Bantuan udara sudah sampai ke lokasi mereka. Dan dengan sekali serangan seluruh pasukan Yakubu berhasil dilumpuhkan. Dr. Lena dan Arthur segera berlari ke arah Wetter dan menopangnya ke perbatasan. Begitu juga dengan anggota yang masih selamat. Penduduk yang selamat mengucapkan terima kasih ke Wetter dan teman-temannya. Kapten Bill Rhodes menyambut Wetter dengan ucapan selamat datang di perbatasan. Dan mereka semua segera mendapatkan bantuan medis, dan penduduk suku Ibo juga berhasil bertemu kembali dengan keluarga beserta pemimpin suku mereka yang berhasil selamat. Ada sebuah pesan yang tersimatkan dalam film ini. Satu-satunya hal yang diperlukan untuk kemenangan kejahatan adalah agar orang baik tidak melakukan apa-apa. Edmund Burke. Dan film Tears of the Sun pun berakhir.